Halo sobat-sobat Puto semuanya, pada konten kali ini Abang Puto akan membahas terkait deder keris ya, yang terbuat dari tanduk rusa. Kalau pada konten sebelumnya kita membahas deder dengan bahan gading gajah, kalau yang saat ini Abang Puto akan membahas terkait deder keris yang terbuat dari tanduk rusa. Bisa dilihat ya, ini tanduk rusa. Lihat ukirannya, bisa ditebak ya ukirannya. Ya, ini ukiran wadasan Megamendung khas Kesultanan Cirebon. Memang saya dapatkan deder keris ini dari ya salah satu penghobi pusaka juga, dan sekaligus penjual barang antik juga ya, dari Jawa Barat ya, dan sangat unik ya deder kerisnya ya. Dan deder keris ini untuk keris-keris kecil ya, mungkin sekitar ukuran 34 cm ya, karena ini juga kecil deder kerisnya ya, bisa dilihat ya. Dan ini motif ukirannya Megamendung, wadasan Megamendung ya. Terkait filosofi Megamendung dan wadasan bisa lihat di kolom link deskripsi ya, yang nanti akan menautkan pada konten sebelumnya yang membahas terkait ukiran makna filosofi ukiran Megamendung dan wadasan pada salah satu pusaka Cirebon yang sudah saya review sebelumnya. Pada konten kali ini kita fokus dulu pada deder yang terbuat dari tanduk rusa. Perhatikan ya serat-seratnya ya. Umumnya deder yang asli buatan tanduk ya, khususnya tanduk rusa ini berat ya, walaupun ini kecil tapi berat, bisa dites ya. Tuh, berat ya. Menjatuhkannya pada ketinggian yang tidak begitu tinggi juga sudah terasa. Oh, mantep ya. Ya. Dan ukirannya sangat bagus ya. Ukirannya bagus. Dan ini bisa buat pipa rokok juga bisa ya. Kalau mau ini dibolongin juga nih. Ini bisa dilubangin ya. Ini sudah ada lubangnya buat ngerokok ya, buat pipa rokok ya. Tapi kalau fungsi utamanya ini sebenarnya deder keris ya, khas Kesultanan Cirebon ya. Kerisnya sudah entah kemana ya, yang ada hanya dapat ininya saja, deder kerisnya ya. Karena kita tahu daerah Cirebon itu memiliki deder keris yang unik-unik ya, yang unik-unik dan bagus. Saya lihat ya, unik dan bagus, dan memiliki estetika seni yang tinggi ya. Ada beragam motif budo seperti deder buto bajang ya, ada juga deder keris yang model kepompong ya, dan yang berikutnya adalah yang model ukiran Megamendung wadasan. Untuk mengetahui keaslian deder keris ini yang terbuat dari tanduk rusa ya, umumnya ya, tanduk rusa ini memiliki massa yang lumayan berat ya, walaupun kecil tapi berat. Habis itu ciri khas tanduk adalah memiliki serat ya, ada serat-seratnya ya, memiliki serat ya. Dan ya, jika ini dilobangin ya, itu keluarnya serbuk ya. Serbuknya baunya kayak tanduk kebakar ya. Dan untuk proses uji keaslian lainnya adalah dengan cara dibakar ya. Kalau bau tanduk pasti kalau dibakar baunya bau tanduk lah ya. Kalau
yang buatan fiber itu pasti kalau dibakar jelas baunya bau plastik ya. Salah satunya itu ya, dibakar aja. Dan umumnya tanduk itu kalau dibakar itu nggak meleleh ya, nggak akan meleleh, paling hanya gosong hitam di sini, tapi setelah sudah kering ya baunya bau gosong aja. Kalau lain dengan yang buatan fiber plastik ya, ketika dibakar ya melenyeh ya, seperti itu ya. Hal-hal seperti itu juga sudah terlihat ya. Terus dari warnanya juga sudah kelihatan ya. Ini warna-warna tanduk rusa ya seperti ini ya, agak-agak coklat muda seperti ini, kehitaman ya, coklat muda kehitaman ya. Berbeda dengan tanduk sapi ya. Kalau tanduk sapi kan umumnya hitam ya, tanduk kambing ya hitam ya. Kalau tanduk-tanduk rusa ya ini warnanya warna semi, yaitu tidak full hitam semua, tidak full coklat semua ya, karena warnanya semi coklat muda kehitaman ya, seperti warna kayu yang dicat itu ya, warna serat kayu yang dicat ya, tapi cat coklat ya, seperti itulah yang saya perhatikan ini ya, bisa lihat ya, ada serat-serat ya. Untuk estimasi Deder Kris ini ya sekitar, ini kayaknya sepuh ini ya, yang jelas ini sepuh. Estimasi abadnya sekitar abad ke-17 kayaknya ini ya, sekitar abad ke-17 ya. Abad ke-17 itu ya antara tahun 1601 sampai tahun 1700 ya, termasuk tua ini, tua ya, sangat indah ya. Ini salah satu koleksi saya, Deder Kris yang terbuat dari tanduk rusa ya, yang cukup tua umurnya, estimasi abad ke-17 ya. Ini sudah masuknya artefak ya, karena benda-benda cagar budaya itu yang diakui sebagai benda cagar budaya adalah benda-benda yang sudah berusia di atas 50 tahun. Kalau ini sudah 100 tahun lebih ini ya, walaupun ini kecil ya, tapi ini mempunyai sejarah yang tinggi, karena kita tahu bahwa keris di zaman kerajaan dahulu adalah pelengkap busana bagi kebanyakan masyarakat Nusantara, khususnya di Jawa pada masa itu ya. Bisa dilihat ya keindahannya ya. Inilah, lihat nih, ini Megamendung ya. Megamendung itu seperti seperti awan yang membawa air untuk kehidupan dan kesuburan ya, makna filosofinya seperti itu ya. Bagus ya, bisa diperhatikan ya ukirannya ya. Ini ukiran pengrajin di zaman dahulu. Ini ada serat-seratnya ya, ada retakan-retakannya ya, karena ya maklum aja ya, karena barang tua ya, barang kuno ya, seperti inilah keadaannya. Ada retakan-retakan ya, nih ada retakannya juga ini ya, seperti pecahan retakan ya zaman dahulu ya. Ya, ini keindahannya ya, kita perhatikan detailnya ya. Ini keindahan ya, keindahan seni detail ya. Luar biasa indah ya, indah sekali ya, indah banget. Bisa dilihat ya, Kesultanan Cirebon, karena kita tahu juga bahwa Kesultanan Cirebon adalah termasuk kesultanan yang berada di daerah pesisir ya, di daerah pesisir di Jawa Barat ya. Itu letaknya ya tidak jauh dari perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah ya. Ya, Kesultanan Cirebon ya, bagus sekali ya. Saya rasa itu ya, sedikit
review dari saya terkait Dedel Keris yang terbuat dari tanduk rusa ini ya. Terima kasih ya sudah menyaksikan konten saya kali ini ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih semuanya, sobat-sobat Pluto semuanya.